nama Tuhan, ini kali kedua saya boleh melayani di tempat ini ya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanannya ya buat segenap Bapak Ibu Gembala dan juga pengerja luar biasa ya. Tadi saya dijemput hujan-hujan, bahkan tadi yang jemput saya sampai kehujanan. Makasih ya. Saudara, lagu terakhir yang kita naikkan ya, sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Amin. Apapun keadaan kita, dalam keadaan kelimpahan, dalam keadaan kurang. Tadi kita berkata bahwa biarlah Yesus yang selalu mempesona hati kita. Tapi itu semua tidak akan pernah bisa terjadi kalau di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, kita tidak menabur benih doa. Amin. Hari ini saya diberikan tema menabur benih doa. Tapi tadi waktu saya masuk di gereja ini, saya dalam hati itu gini, sebenarnya gembala saudara itu jauh lebih pantas membawakan tema menabur benih doa. Karena saya tahu gembala Bapak Ibu Saudara adalah seorang penyembah yang pastinya menabur doa, yang menabur benih doa sepanjang kehidupannya. Tapi izinkan saya sore hari ini dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan kita belajar bersama-sama menabur benih doa. Kita buka di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Daniel 6 ayat yang ke-11. Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Kemudian apa? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Mari kita belajar dari seorang Daniel yang luar biasa, yang mengalami pergolakan di dalam kehidupannya, tetapi kita dapat melihat bahwa pada akhirnya Daniel ini lulus ujian daripada Tuhan. Itu yang mau kita teladani dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan seperti yang biasa dilakukannya. Artinya bahwa ini bukan pertama kali Daniel melakukannya. Bahwa dia berdoa, memuji Tuhan, dia menabur benih doa. Itu sudah sepanjang kehidupannya. Itu biasa dia lakukan di dalam kehidupannya. Ya. Yuk kita mundur sebentar dalam Daniel 1. Daniel 1 ayat yang ke-5. Nah, pada waktu ini dalam pasal 1, ya, raja ini memilih orang-orang untuk dipilih untuk bekerja kepada raja di dalam pemerintahan. Dan kemudian pasal 1 ayat ke-5 dikatakan, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan santapan raja dan anggur-anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka berjaga-jaga. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberikan nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsasar, Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Asaria dinamai Abednego. Kemudian ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk apa? Tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak menajiskan dirinya. Kalau kita lihat ya, Daniel ini siapa sih? Kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat ya, ketika raja memilih beberapa orang Israel ya yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan, dikatakan siapa? Ayat yang keempat, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian ilmu, dan juga apa? Orang yang cakap bekerja untuk istana. Dan dikatakan salah satu dari mereka adalah Daniel. Berarti Daniel ini bukan orang sembarangan. Dia orang yang dipandang, dia orang yang pandai, dia orang yang berpendidikan. Tetapi lihat saudara, ketika dia dipilih oleh raja, di ayat yang ke-8 dikatakan apa? Ia berketetapan. Berketetapan itu artinya Daniel itu punya inisiatif sendiri untuk apa? Dia tidak menajiskan dirinya.
Setelah dia berinisiatif sendiri dan kemudian apa? Dia memegang teguh keputusannya dengan imannya. Itulah yang dikatakan Daniel berketetapan. Kita belajar dari Daniel bahwa orang yang menabur benih doa di dalam kehidupannya, apapun keadaan dirinya, sekalipun ia dipandang orang yang hebat seperti Daniel, ya dikatakan berpendidikan, berpengetahuan, cakap segala sesuatu, pujian di ayat yang keempat untuk Daniel. Tetapi dia tetap melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tetap mau membangun kehidupannya bersama dengan Tuhan melalui apa? Melalui benih-benih doa. Sehingga dia di ayat yang ke-8 berkata, ia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Orang yang menabur benih doa di dalam kehidupannya, mereka itu selalu mengandalkan Tuhan, mereka selalu mau berjalan bersama dengan Tuhan, mereka selalu mau membangun kehidupannya itu bersama dengan Tuhan. Dan oleh karena itu Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya, karena dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang kudus, sehingga dia pun juga menjaga kekudusan di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Kalau kita heran ya, saya baca ayat 8 ini, saya berkata Daniel ini orang yang luar biasa. Dia bisa berinisiatif sendiri dan kemudian setelah dia berinisiatif sendiri, dia memegang keputusannya. Artinya apa? Kalau sudah dikatakan berketetapan, artinya keputusan itu tidak bisa diganggu gugat dan harus dia lakukan dengan imannya. Mengapa Daniel bisa berpegang teguh seperti itu? Kenapa dia bisa punya pikiran berinisiatif sendiri menjaga kekudusan di dalam kehidupannya? Karena dia menabur benih doa di dalam hidupnya. Amin, saudara. Kalau kita yang diundang oleh raja, kira-kira gimana? Santapan raja itu bukan santapan hanya tahu tempe, sayur gitu ya. Saya kalau di rumah biasanya makan, kalau Mbak siapin paling gampang. Ibu mau makan apa sudah tahu tempe sama lalapan. Setiap hari saya makannya itu aja, gitu ya. Tapi kalau santapan raja pasti sesuatu yang menggiurkan yang biasa tidak kita makan. Ada wine merah, mau wine putih segala macam itu ada. Kalau kita diundang orang seperti itu apa yang kita lakukan? Oh, cepat-cepat ambil handphone, Bu, ya. Di video, direkam, terus dipost ya. Kita pamer, ini loh aku dapat undangan dari raja, ini loh aku dapat undangan dari orang besar gitu kan. Tapi lihat, Daniel, dia berkata, aku berketetapan. Daniel berketetapan, berarti apa? Dia itu bisa menolak, mematikan kedagingannya. Mematikan kedagingan itu mudah atau susah? Ngomong gampang ya. Saya juga mematikan kedagingan itu enggak gampang, itu susah. Tetapi Daniel itu bisa, karena apa? Dia menabur doa di dalam kehidupannya. Dan lihat, ketika Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, apa yang terjadi? Kita lihat di dalam Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Lihat saudara, orang yang menabur benih doa di dalam kehidupannya, Tuhan itu berikan hikmat. Ya. Saudara mau lulus sampai S3, lanjut lagi S4, enggak tahu ya, mungkin seperti Samsung enggak mau kalah, sekarang S25, saudara kuliah terus enggak ada stopnya. Saya pernah baca ya, ada seorang pemuda yang punya ijazah itu 21 ijazah. Tapi yang mau saya katakan di sini, yang namanya hikmat Tuhan tidak akan pernah bisa kita dapatkan di bangku sekolah. Amin. Karena hikmat Tuhan itu hanya diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena firman Tuhan mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, orang yang menabur benih doa di dalam kehidupannya, Tuhan berikan dia hikmat. Ya, sampai Daniel ini bisa mendapatkan penglihatan-penglihatan. Nah, saudara, satu ketika ada seorang pengusaha kapal, ya pengusaha kapal, dan kemudian satu hari kapalnya ini rusak. Dia panggil teknisi yang dia punya, teknisi ini semua nggak bisa memperbaiki kapal ini. Mau nggak mau dia harus panggil teknisi dari luar untuk memperbaiki kapalnya. Kemudian teknisi dari luar ini lihat semua
kapal dari saudagar itu, dia lihat semua kapal ini spare part-nya itu baik, nggak ada yang rusak. Kemudian dia berdiam sejenak, kemudian dia ketuk salah satu mesin di kapal itu sebanyak 3 kali, dan kemudian kapal ini bisa dipakai kembali, bisa berjalan. Dan kemudian saudagar ini tentunya senang ya. Kemudian, oke, kamu ternyata pintar ya. Sudah, kamu bikin nota, berapa saya bayar. Dan teknisi ini buatkan bil, ditagihlah sebesar $1.500. Yang punya kapal ini heran, kenapa kamu cas mahal sekali? Yang kamu kerjakan itu loh, enggak ngapa-ngapain. Kamu bilang semuanya baik, kamu hanya ketuk 3 kali, kenapa $1.500? Ya, masa 1 kali ketukan 500? Kita mau ya kalau kerja kayak gitu, 1 kali ketuk 500 gitu ya. Enggak usah $500, 500.000 pun kita mau ya. Tapi kemudian teknisi ini berkata apa? Justru ketukan 3 kali itu yang mahal. Karena saya tidak mendapatkannya di waktu saya di bangku kuliah. Tetapi itu yang datang daripada hikmat Tuhan. Amin, saudara. Jadi hikmat Tuhan itu tidak ternilai, saudara. Karena tidak bisa kita dapatkan dimanapun. Kecuali kita langsung dapatkan dari sumbernya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, kita lanjut kembali ayat yang ke-19 ya. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu apa? Tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka apa? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Orang yang menabur benih doa, itu Tuhan yang akan membangun kehidupannya. Amin, saudara. Kalau kita baca 10 kali lebih cerdas loh. Bukan cuma 2-3 kali, tapi 10 kali lebih cerdas. Dari sini kita belajar bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau Tuhan yang akan memberikannya kepada kita. Tidak ada yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita kalau memang itu semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin, saudara. Hari ini apa yang menjadi pergumulan saudara? Kita jangan takut, karena apa? Segala sesuatu itu mungkin. Mungkin apa yang saudara lihat saat ini semuanya jalan itu tertutup. Rasa-rasanya sudah tidak mungkin ada jalan lagi. Mustahil bagi kita, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Daniel ini hanya makan dan minum yang sederhana sekali. Dia tidak makan makanan raja, dia tidak minum minuman raja. Yang menurut raja dan yang lainnya itu bisa membuat dia lebih pandai, lebih cerdas, lebih sehat. Ketika Daniel memutuskan, aku nggak mau semua makanan itu, orang-orang di sekitarnya akan berkata apa? Matilah kamu. Kamu nggak makan, nggak minum ini. Mana bisa kamu seperti apa yang diinginkan raja? Itu pemikiran logika manusia. Tapi lihat apa yang terjadi. 10 kali lebih cerdas daripada yang lainnya. Ketika Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kita, tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Oleh karena itu mari kita belajar dari Daniel. Marilah terus kita menabur benih doa di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita lanjut Daniel 2 ayat yang ke-10. Dan para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepadaku raja, selain daripada dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Nah, barusan ayat yang kita baca, 1 kali raja itu bermimpi. Ya. Tapi kemudian raja memanggil semua orang kasdim, semua orang jampi. Dan kemudian raja ini berkata gini, kali ini aku tidak mau beritahukan mimpiku apa. Tetapi kalianlah yang harus memberitahukan kepadaku mimpiku apa, kemudian sekaligus tafsirannya. Ini di luar kebiasaan, makanya Kasimir berkata, raja enggak ada loh yang pernah
meminta seperti ini. Sekalipun raja itu begitu agung, permintaan seperti itu enggak ada. Biasanya kalau raja bermimpi, raja itu akan menceritakan apa mimpinya, kemudian baru mereka menafsirkan mimpi raja. Tapi kali ini raja berkata, no. Kali ini aku enggak mau beritahu mimpiku apa, jadi kamu harus kasih tahu mimpiku plus penafsirannya. Dan kalau tidak bisa, maka mereka akan kehilangan nyawa. Itu saudara. Dan ini juga berlaku kepada Daniel. Tetapi mari kita lihat apa yang terjadi. Apakah kemudian Daniel ini kalah? Ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Daniel 2 ayat 14. Hari ini kita banyak baca ayat ya. Daniel 2:14, lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang yang bijaksana di Babel itu. Lihat, ternyata orang-orang sudah banyak yang dibunuh. Kenapa? Mereka tidak bisa memberitahukan mimpi raja itu, saudara. Ya. Dan kemudian, dikatakan apa tadi di ayat yang 14? Berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana. Kenapa Daniel ini bisa cerdik dan bijaksana? Karena dia mendapatkan hikmat yang datang daripada Tuhan. Dalam kita bertutur kata, kita ini perlu yang namanya hikmat Tuhan. Amin. Dalam kehidupan kita, setiap orang itu punya masalah yang berbeda-beda. Tidak bisa kemudian kehidupan saya diterapkan 100% dalam kehidupan saudara, nggak bisa. Oleh karena itu kita punya masalah masing-masing dan dibutuhkan hikmat yang berbeda-beda. Dan hikmat itu hanya datang daripada Tuhan. Lihat saudara, orang yang menabur benih doa di dalam Tuhan, itu tidak akan pernah kekurangan hikmat. Amin. Makanya ketika Daniel bertemu dengan Ariok, pemimpin pengawal raja, dia dikatakan, dia berkata-kata dengan cerdik dan bijaksana. Supaya apa? Supaya jangan mencelakakan dirinya. Kita ini sering kali berkata-kata itu tidak cerdik, tidak bijaksana, tidak berhikmat. Ketika kita mau ngomong apa, kita langsung ngomong dan kemudian melukai hati orang lain. Terutama apa? Ketika kita marah. Marilah jangan mudah untuk mengeluarkan kata-kata. Ketika engkau sedang marah, jangan mudah mengambil keputusan ketika hatimu panas. Karena apa? Karena keputusan itu pasti merugikan dirimu sendiri. Nah, Daniel bukan orang yang seperti itu. Ya. Kemudian ayat ke-16, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Lihat. Daniel menghadap raja meminta waktu. Artinya apa? Dia tidak tergesa-gesa, saudara. Mari kita dalam hidup ini jangan semuanya mau serba instan. Maunya semuanya itu serba cepat dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa slow down, mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti langkah iringan Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu tadi menabur benih doa dalam kehidupan kita. Jangan semua itu mau tergesa-gesa. Tuhan pokoknya aku mau begini, pokoknya aku mau begini. Lah kalau semua pakai pokoknya itu susah, ya kan? Kita kalau hidup dengan orang yang bilang, ini gimana ya? Pokoknya begini. Nah, setiap kali kita tanya, pokoknya kira-kira saudara pusing enggak? Pusing, pasti kita bilang, aduh kalau bisa jangan deh ya. Nggak mau deh bergaul dengan orang yang seperti itu. Nah, kita belajar dari seorang Daniel, dia nggak tergesa-gesa, saudara. Ya. Kemudian ayat 17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Asaria dan teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Dikatakan apa? Daniel mengajak teman-temannya dengan hikmat yang dia punyai. Dia mengingat bahwa segala sesuatu pergumulan di dalam kehidupannya, dia hanya bisa bersandar kepada satu pribadi, yaitu Tuhan yang dia sembah. Hari ini, apapun yang kita alami dalam hidup ini, ketika saudara mengalami pergumulan, sakit, penyakit, siapa yang saudara cari? Benar enggak Tuhan? Biasanya siapa yang dicari duluan? Dokter. Nah, dokter, iya. Satu kali ya saudara, saya pernah ditegur sama suami saya. Saya tuh
dulu suka sakit kepala. Kalau sudah sakit kepala saya langsung buka laci, saya cari obat. Kemudian suami saya bilang gini, kamu ini gimana toh? Pendeta kok model kayak gitu? Saya bingung. Memangnya nggak boleh minum obat? Pendeta ya boleh toh ya minum obat. Dia bilang bukan soal minum obatnya itu boleh atau tidak. Tetapi seharusnya sebelum engkau mencari obat, engkau harus mencari Tuhanmu terlebih dahulu. Di situ saya bertobat loh Bapak Ibu. Saya bilang benar ya suami saya bilang. Dan sejak itu saya belajar. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Sekalipun itu sakit cuma ringan. Tetapi belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Tapi orang kalau tidak biasa menabur benih doa. Tidak suka berdoa dalam kehidupannya. Tidak mungkin apa-apa itu ingat Tuhan. Kalau sakit langsung cari dokter. Kalau lagi BU. Tahu ya BU ya? Oh, mungkin di sini tidak pernah ada yang BU. BU itu namanya butuh uang. Kalau butuh uang siapa yang dicari? Handphone, Bu. Loh kok handphone yang dicari? Mau dijual? Enggak, Bu. Bukan handphone yang mau dijual. Buka nomor kontak. Kira-kira sopo ya yang iso diutangi gitu ya. Nah, mari kita belajar. Kalau hati lagi jengkel, siapa yang saudara cari? Oh, temanku, Bu, yang suka gosip. Dilampiaskan. Yuk kita belajar. Itu bukan kehidupan orang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, engkau lagi jengkel, engkau lagi sakit, engkau mengalami apapun dalam kehidupanmu, mari selalu mencari Tuhan terlebih dahulu. Karena disitulah bisa dilihat, apakah kita mengandalkan Tuhan, atau kita mengandalkan orang lain, ataukah kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Bukankah firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau sudah dikatakan terkutuk, berarti tidak mungkin apapun yang engkau lakukan itu akan berhasil. Pasti engkau mengalami jalan buntu ditambah masalah baru. Karena apa? Pada akhirnya engkau akan kecewa. Pasti engkau akan gini, dulu loh saya tolong dia. Tapi ketika saya butuh dia, tidak tolong saya. Nah kalau sudah ada yang ngomong gitu, saya akan bilang, yo salahmu dewi. Siapa yang suruh mengharapkan manusia? Amin. Tapi kita lihat ya Daniel, dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia mencari Tuhan. Karena apa? Ketika dia selalu membangun kehidupannya dengan berdoa, dia menabur benih doa, dia lebih mengenal siapa Tuhannya, dia mengenal siapa dirinya. Kalau kita tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita, maka apapun yang terjadi, kita pasti selalu cari Tuhan. Amin. Dan apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah melangkah tanpa Tuhan ACC terlebih dahulu. Karena apa? Kita tahu kekuatan kita terbatas. Kuasa manusia itu tidak punya kuasa karena semuanya itu berasal daripada Tuhan. Ya. Nah, kalau terus kita lanjut. Sampai mana? Ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ya, dia berdoa dan kemudian Tuhan singkapkan kepada Daniel. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, engkau tidak tahu jalan keluarnya bagaimana. Engkau nggak tahu bagaimana harus menghadapi suamimu. Engkau nggak tahu bagaimana harus menghadapi istrimu. Engkau nggak tahu bagaimana harus menghadapi menantu, anak-anakmu. Semuanya engkau nggak tahu. Tetapi kita punya Tuhan yang maha tahu. Dan kalau kita mencari Tuhan, kita tanya sama Tuhan. Tuhan itu akan singkapkan. Tuhan itu akan ajarkan kepada kita. Ketika kita menemui jalan buntu, engkau hanya perlu katakan Tuhan, saat ini jalanku itu buntu. Tapi aku percaya tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Aku hanya perlu mencarinya di dalam Engkau. Dan aku perlu Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus aku lakukan. Saudara percaya enggak? Kalau kita punya masalah, sebenarnya solusi itu sudah ada di dalam Tuhan. Bukan ketika kita baru ngadepi masalah, baru Tuhan mikir, waduh ini Debbie ngadepi masalah, kira-kira jalan keluarnya apa ya? Terus Tuhan garuk-garuk kepala gitu. Enggak saudara. Tuhan itu sudah ada jalan keluarnya. Hanya kita belum sampai pada titik di sana. Yang perlu kita lakukan adalah datanglah kepada Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Maka seperti Tuhan menyingkapkan semuanya kepada Daniel, Tuhan pun juga akan melakukan hal yang sama kepada kita semua. Ya.
Dan kemudian ayat 20, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Orang yang menabur benih doa di dalam Tuhan, tidak Tuhan biarkan mengalami celaka. Ya. Seperti Daniel, ketika raja berkata, pokoknya kalau enggak bisa ngasih tahu aku mimpi dan tafsiran, maka nyawamu itu hilang. Kamu selesai, titik, enggak ada koma. Itu perintah raja. Ketika mendengar itu, kira-kira Daniel gimana? Hatinya. Dia pasti juga ada kekhawatiran. Orang-orang lain yang melihat mungkin berkata gini, matilah Daniel kali ini. Mana mungkin dia bisa memberitahukan mimpi dari raja. Mana mungkin hal itu terjadi. Tidak pernah ada yang terjadi seperti itu. Itu hal yang mustahil. Tapi lihat, ketika Daniel menabur semua dengan benih doa, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia datang kepada Tuhan. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan singkapkan. Setelah Tuhan singkapkan, bukankah Tuhan membebaskan Daniel dari celaka? Amin, saudara. Kalau kita menabur benih doa, mungkin orang lain akan berkata gini, ngapain kamu doa terus? Toh apa yang engkau doakan sampai hari ini sudah bertahun-tahun, Tuhan belum jawab. Atau Tuhan tidak jawab. Mungkin saudara dikatakan, mana Tuhanmu mestalah sudah berhenti berdoa, stop, tidak perlu lagi berdoa. Tapi saya perlu ingatkan, mari kita lihat Daniel. Daniel bisa lolos dari maut, dia bisa lolos dari celaka. Itu karena dia sudah terbiasa menabur benih doa. Sehingga dia datang kepada Tuhan dan Tuhan lepaskan semuanya itu. Amin, saudara. Orang yang menabur benih doa, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita mengalami celaka. Tetapi apa? Tetapi justru melalui kehidupan kita, melalui Daniel, Tuhan itu menunjukkan bahwa apa yang tidak mungkin, yang orang pikirkan, tidak mungkin Daniel bisa memberitahukan mimpi raja dan tafsirannya. Di situ Tuhan putar balikkan pikiran mereka. Tuhan tunjukkan melalui Daniel bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Amin, saudara. Ya, mari kita belajar. Dan orang yang menabur benih doa seperti Daniel, ketika Tuhan sudah singkapkan, dia tidak jadi orang yang sombong loh. Sehingga dalam ayat yang ke-20 tadi berkata apa? Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia tetap rendah hati. Sekalipun Tuhan pakai dia, Tuhan singkapkan penglihatan itu kepada dia. Dia tidak menjadi orang yang tinggi hati. Saudara tahu bahwa Tuhan itu membenci kesombongan? Ya? Bisa dibuka nanti di Amsal 16 ayat 5. Bagaimana Tuhan itu benci kesombongan. Kalau kita berhasil dalam kehidupan kita, terus kemudian kita jadi berkat bagi banyak orang, tapi kemudian kita berubah hati kita menjadi sombong, yang dulunya rendah hati sekarang menjadi tinggi hati, maka percayalah, apapun yang kemarin kita lakukan, itu nilainya 0, saudara. Percuma, ya. Tapi kita tidak mau itu semua sia-sia, betul? Oleh karena itu, kesombongan, kerendahan hati itu perlu untuk kita miliki di dalam kehidupan kita. Saudara jadi berkat, kemudian saudara menjadi sombong. Tidak ada artinya, semuanya itu 0 dan kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, lihat ya, kalau dari tadi sampai ayat ini yang kita bicarakan, bagaimana menabur benih doa, itu bukan sesuatu yang kalau kita itu cuma ecek-ecek. Doa itu penting sekali. Amin. Kelihatannya sederhana, tetapi dampaknya itu besar. Yang tadi pertama apa? Daniel bisa menjaga kekudusan di dalam kehidupannya. Bukankah kita harus hidup kudus? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Tanpa doa kita tidak bisa menjaga kekudusan. Amin. Tanpa doa kita tidak bisa punya hikmat. Tanpa doa kita tidak bisa punya jalan keluar. Karena apa? Kita tidak akan datang mencari Tuhan. Kita akan pakai kekuatan kita sendiri. Kemudian kita menjadi orang yang sombong. Dan kemudian kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian ayat 22. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang di dalam gelap dan terang ada padanya. Lihat saudara, ayat 22.
Tuhan itu akan cover kita dari hal-hal yang akan mencelakai kita, sekalipun kita itu tidak tahu. Itu loh, kalau kita menabur benih doa. Satu kali saya juga pernah, saudara, ya, lewat jam 12 malam ketika saya sedang berdoa di kamar, tiba-tiba ada suara ledakan itu yang keras sekali, duar gitu ya. Saya langsung buka mata, saya pikir itu anak saya laki-laki. Karena memang baru dibelikan mainan senapan sama papanya. Itu memang kalau ditembakkan tuh bunyinya kencang banget gitu loh. Dan saya pikir, aduh ini anak saya kena sendiri lah, tengah malam ya toh. Kan mainannya itu disimpan di kamarnya dia. Saya langsung turun ranjang, saya cari masuk ke kamar anak saya yang cowok. Saya buka pintunya. Lah dia ternyata lagi tidur nyenyak. Saya pikir, oh ternyata bukan senapan dia. Saya tutup kembali, saya turun ke bawah, saya lihat semua, saya turun ke lantai 1, saya lihat seluruh rumah saya, semua orang itu tidur. Gak ada apa-apa. Akhirnya saya kembali naik ke kamar, saya mau lanjut doa, gak lama telepon saya berdering dari seorang pendoa yang saya kenal. Kemudian dia berkata gini, Cik, saya baru berdoa, dan di dalam doa saya mendapatkan penglihatan. Ada sesuatu kekuatan yang gelap yang diluncurkan untuk mencelakai keluargamu. Tetapi ketika mendekati rumahmu, di situ ada selubung putih. Dan ketika kuasa gelap itu mendekat ke selubung putih, kuasa gelap itu hancur. Dan di situ saya tahu, saudara, ternyata ledakan yang suaranya keras bukan berasal dari mainan senapan anak saya, tetapi kuasa gelap yang dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Apakah saya tahu kalau ada orang yang mau kirim kuasa gelap? Saya enggak tahu. Tetapi di situ saya percaya, orang yang menabur benih di dalam doa, ada proteksi Tuhan yang sempurna di dalam kehidupannya. Engkau enggak tahu orang akan mencelakai dirimu, tetapi Tuhan itu tahu, dan Tuhan yang memberikan perlindungan, Tuhan yang menggagalkannya di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Jadi mulai hari ini jangan berkata, alah cuman doa. Mungkin kelihatannya hanya doa. Memang yang kita lakukan itu tidak banyak. Tidak repot kiri kanan, hanya duduk diam berdoa. Tetapi di dalam doa ada kuasa yang luar biasa. Karena di dalam doa itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja bagi orang percaya. Amin, saudara. Kalau kita lanjut ya pada Daniel. Lihat, Daniel 2 ayat 49. Apa yang terjadi? Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Orang yang menabur benih doa itu mendapatkan promosi yang datang dari Tuhan. Amin, saudara. Daniel ini dulu hanya bilang, oh ya memang dia orang muda yang cakap, memang dia orang yang pintar pandai. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa satu kali dia justru yang dipilih oleh raja menjadi orang kedua setelah raja. Kekuasaan Daniel ini yang dipercayakan oleh raja adalah hal yang luar biasa. Dia tidak akan pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Mungkin tidak pernah terbesit di dalam pikirannya. Tapi lihat, orang yang menabur benih doa di dalam kehidupannya, itu adalah orang yang sedang membangun hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan di sanalah Tuhan memberikan promosi kepada Daniel. Hari ini jangan engkau berkata, aduh umurku sudah berapa, sudah telat. Tidak ada yang terlambat di dalam Tuhan. Karena kalau Tuhan yang bekerja, itu tidak bisa dibatasi oleh logika dan waktu kita. Amin. Mungkin hari ini engkau bilang, aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa. Tuhan tidak membutuhkan apa yang engkau punyai, apa yang engkau bisa kerjakan. Yang Tuhan mau adalah setialah menabur benih doa di dalam kehidupanmu. Dan selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan yang mengangkat engkau tinggi. 1000 tangan orang berusaha menjatuhkan engkau. Kau hanya perlu 1 tangan, yaitu tangan Tuhan yang akan mengangkatmu tinggi. Amin. Sekali Tuhan mengangkat tinggi, tidak ada 1 orang pun, 1 juta manusia pun, siapapun, manusia kuasa apapun, tidak akan pernah bisa menjatuhkan engkau. Sekali Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Itulah kuasa doa yang luar biasa, di mana ketika kita berdoa, kita tidak berjalan dengan kekuatan dan kuasa kita, tetapi kita berkata, Tuhan,
aku perlu engkau dan berjalanlah bersamaku. Ketika Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, siapa yang jadi lawanmu? Tidak ada. Amin, saudara. Nah, setelah Daniel dipromosikan, kemudian apakah dia selesai? Dia kemudian hidup enak-enak? Enggak, saudara. Dia mengalami ujian lagi. Dia menghadapi lembah kekelaman. Coba kita lihat dalam Daniel 6 ayat 5. Daniel 6 ayat 5 sampai 6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Orang yang menabur benih doa, kehidupannya itu dia akan punya kehidupan yang excellent. Kehidupan yang excellent itu bukan semua yang apa yang kita mau kita punya, enggak. Tetapi adalah kehidupan yang excellent itu kehidupan yang berkualitas, yang berkenan di hadapan Tuhan. Luar biasa loh, dikatakan apa? Tidak didapati suatu kelalaian ataupun suatu kesalahan. Yang didapati itu adalah apa? Kesetiaan Daniel. Kita mau kan menjadi orang yang setia, orang percaya yang setia kepada Tuhan. Tapi itu semua tidak mungkin bisa menjadikan kita orang yang setia kalau kita tidak suka menabur benih doa di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian ayat 11. Nah, setelah ayat 5 dan 6, kemudian raja ini mengeluarkan perintah ya bahwa tidak ada seorang pun yang boleh meminta sesuatu kepada dewa, kepada siapapun selama 30 hari kecuali kepada raja. Nah, kalau ada yang melanggar maka dia akan mendapatkan hukuman mati, kehilangan nyawa gitu ya. Harus dimasukkan ke mana? Gua singa. Ya. Yang api itu Sadrak, Mesak, Abednego. It's okay. Ya, it's okay. Kadang-kadang kita juga bisa salah ya. Yang penting ayat firman tidak perlu dihafal, tapi yang penting dilakukan. Amin. Ya. Nah, kemudian lihat ayat yang ke-11. Ketika sudah dikatakan bahwa mulai hari ini ya, tidak boleh ada seorang pun yang meminta sesuatu kepada orang, kepada dewa atau siapapun kecuali kepada raja. Daniel pun juga sudah tahu hal itu. Ya. Tetapi ayat yang 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Yuk belajar dari Daniel. Kalau doa itu jangan pas hati lagi senang mau doa, aku doa. Pas lagi dapat banyak masalah, aku males doa. Atau sebaliknya, oh enggak Bu, saya kalau lagi banyak masalah, rajin doa. Kalau sudah masalah selesai, lah itu doanya pun juga selesai. Daniel dikatakan apa? Seperti yang biasa dilakukannya. Daniel itu mau hidupnya nyaman, mau dia menghadapi apapun, dia tetap berdoa memuji Allahnya. Itu loh saudara, konsisten itu loh yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Ayat 12, lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Lihat. Orang yang menabur benih doa, orang yang suka berdoa, orang yang selalu rindu mencari wajah Tuhan, menghadapi apapun dia itu tidak gentar. Sudah dikatakan dengan jelas, tidak boleh meminta sesuatu, tidak boleh doa kepada siapapun, kecuali kepada raja. Tapi lihat Daniel itu tidak gentar. Kenapa? Dia sudah terbiasa. Dari ketika dia masih muda, dia menabur benih doa. Dia selalu berdoa memuji menyembah Tuhan. Dia tuh sedang membangun imannya. Sehingga ketika dia menghadapi masalah sekalipun nyawa menjadi taruhannya, dia tidak gentar. Bahkan dikatakan di ayat selanjutnya ketika dia masuk ke gua singa, dia masuk itu dengan apa? Apakah dia masuk gua singa dikatakan sambil Daniel menangis ketakutan. Mau nggak mau dia harus masuk? Enggak. Tetapi dengan iman yang teguh,
Dia menghadapi semuanya itu. Bagaimana bisa Daniel seperti itu? Mau nggak kita menjadi orang yang seperti itu? Mau ya? Bagaimana caranya? Taburlah benih doa di dalam kehidupanmu. Sehingga apa? Sehingga segala sesuatu dalam hidup ini tidak ada yang bisa membuat kita takut. Tidak ada yang bisa membuat iman kita itu lemah. Justru seperti Daniel, ketika dia ada masalah, imannya itu semakin up, imannya semakin besar. Dia pakai imannya untuk menghadapi masalah yang menghadang di dalam kehidupannya. Dia berkata, raja tidak ada gunanya, raja ini ngomong lagi, sekalipun nanti aku memang harus mati itu masuk gua singa, aku akan hadapi dengan imanku akan Allah. Itu yang keren saudara. Kalau kita bisa punya iman seperti itu, saya percaya Tuhan Yesus di surga itu tersenyum melihat kita. Amin. Kita tuh harus punya iman yang seperti itu. Kita harus lulus ujian itu sampai di tingkat yang seperti itu. Bahwa sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Amin, saudara. Ya. Dan kemudian kita lihat ayat yang ke-23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Orang yang selalu meluangkan waktu untuk mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, hidupnya itu hidup yang memberkati orang lain. Dia tidak menyakiti orang lain seperti Daniel. Tidak didapati kesalahanku baik kepada raja maupun kepada Allahku. Mau nggak saudara kita punya kehidupan yang keren seperti ini? Amin, saudara. Ya, karena itu kita harus senang, selalu rindu untuk berdoa. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-24 dikatakan di sana bahwa Daniel selamat dari gua singa. Bahkan dikatakan apa? Tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Lihat saudara, kita itu dalam kehidupan kita mengalami celaka atau tidak celaka tergantung bagaimana kita ini punya percaya kepada Tuhan atau tidak. Kita ini mau berbelok atau jalan tetap terus di dalam kebenaran bergantung kepada iman percaya kita kepada Allah. Kalau kita punya percaya yang teguh sama seperti Daniel, kita akan tetap berkata, sekali Yesus tetap Yesus, aku tetap berjalan dalam kebenaran. Dan ketika saudara bisa lulus ujian seperti itu, saya yakin dan percaya Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan saudara. Bahkan sesuatu yang luar biasa Tuhan akan bukakan bagi kita semua. Amin. Apapun yang ditempa oleh lawanmu. Mungkin hari ini saudara banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan saudara. Tapi lihat ketika engkau tetap percaya kepada Allah. Engkau berjalan di dalam kebenaran. Dan engkau menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita. Amin saudara. Nah sekarang kita masuk bagaimana? Menabur benih doa, apa sih yang kita doakan? Itu yang harus kita tahu. Biasanya kalau sudah, ini bulan Januari ya. Bulan Januari itu banyak gereja-gereja yang mengajarkan apa? Minta apa ditulis semua, gitu kan ya. Menurut saya doa itu bukan seperti daftar belanjaan. No. Doa itu adalah bagaimana engkau mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan itu yang engkau lakukan. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan, sebelum engkau meminta, Tuhan itu sudah tahu apa yang engkau butuhkan. Nah terus kalau gitu ngapain Bu kita doa? Berarti tidak harus doa. Doa itu bukan minta-minta sama Tuhan. Tetapi doa untuk menyatukan visi dan misimu seperti visi dan misi Tuhan dalam hidupmu. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi kita perlu tanya sama Tuhan, Tuhan, dalam doaku, aku minta pimpinanmu. Aku minta hikmatmu. Berikan aku pengertian-pengertian. Berikan aku kepekaan untuk aku bisa mengerti apa rencana dan kehendakmu dalam hidupku. Dan itulah yang akan aku lakukan. Aku tidak akan mau melakukan hal-hal yang lain. Kalau itu semua bukan berasal daripada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita belajar seperti doa Bapa kami yang dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan ini adalah doa yang powerful. Karena apa? Doa yang penuh dengan iman. Karena iman itu bukan
bukan hanya percaya, tetapi percaya dan berserah bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Amin. Doa yang powerful itu bukan doa yang kalau pokoknya harus teriak-teriak. Nanti karena doa yang powerful itu harus jam 3 pagi. Kalau tidak jam 3 pagi percuma, doamu itu tidak penuh kuasa. Tuhan itu enggak seperti itu. Amin. Tetapi apa yang kita minta, walaupun kita mungkin hanya ngomong dalam hati, kita tidak ngomong sama Tuhan, kita hanya batin dalam hati. Tapi kalau apa yang diinginkan hatimu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti berikan di dalam hidupmu. Walaupun engkau doa mau jengking-jengking, ya bahasa Perancisnya jengking, 1 kali 24 mau 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tapi kalau apa yang engkau minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bahno sampai lebaran keong, itu Tuhan tidak akan pernah berikan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi mari kita belajar menabur benih doa. Taburlah benih yang benar. Engkau menabur benih yang salah, apa yang kau hasilkan yang tuai itu juga akan salah. Tetapi kalau engkau menabur yang benar, yang engkau tuai pun juga akan benar. Dan Tuhan yang akan menjadikan kehidupanmu itu membuat orang lain tercengang. Loh kok bisa ya? Dia kemarin hanya seperti ini loh. Dia tidak ada apa-apanya loh. Dia tidak bisa apa-apa. Dan disitulah baru saudara berkata apa? Itu semua bukan karena aku, tetapi karena Tuhan yang mengerjakannya di dalam kehidupanku. Amin saudara ya. Yang terakhir saudara, ke orang yang menabur benih doa, itu kasih setia Tuhan itu selalu dicurahkan di dalam kehidupannya. Lihat Daniel, ketika dia berkata kepada pimpinan di penjara, Daniel berkata, aku menetapkan diriku tidak mau menajiskan. Dan apa yang Tuhan kerjakan? Pimpinan penjara mengasihi Daniel. Ya. Dan ketika ada orang lain bermufakat untuk menjatuhkan Daniel, untuk membunuh Daniel, sampai mereka merayu raja. Raja wis pokoknya bikin perintah. Tidak boleh ada seorang pun yang meminta kepada seseorang atau kepada dewanya kecuali kepada raja. Dan ternyata Daniel tetap berdoa. Kemudian apa yang terjadi? Dikatakan saudara, Daniel 6 ayat 15. Coba kita lihat ya. Daniel 6 ayat 15. Setelah raja mendengar hal itu, maka apa? Sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lihat, yang bikin perintah ketetapan seperti itu adalah raja. Tapi dia sendiri yang memberikan perintah. Dia sendiri yang mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Raja bisa punya rasa sayang yang luar biasa kepada Daniel. Karena apa? Karena Tuhan yang mengerjakan di dalam kehidupan Daniel. Kasih setia Tuhan itu selalu Tuhan berikan kepada orang yang tidak jemu-jemu berdoa, menabur doa di dalam kehidupannya. Dan kemudian apa? Kasih setia Tuhanlah itulah yang menjadi kekuatan bagi Daniel menghadapi pergumulan demi pergumulan di dalam kehidupannya. Kasih setia Tuhan itulah kemudian yang menjadi pengharapan bagi Daniel. Bahwa kalau Tuhan saat ini menyertaiku, maka aku tahu kehidupanku akan baik-baik saja. Hari ini apa saja yang kita hadapi saudara, percayalah kalau engkau setia menabur benih doa dalam hidupmu, ingatlah kasih setia Tuhan itu juga dicurahkan di dalam kehidupan kita. Dan kasih setia Tuhan itulah yang akan menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Amin saudara. Hari ini kita belajar orang yang menabur benih doa. Yang pertama, dia sedang membangun kehidupannya bersama dengan Tuhan di dalam kebenarannya. Sehingga apa? Hidupnya menggenapi rencana Tuhan seperti Daniel. Yang kedua, orang yang menabur benih doa itu kehidupannya akan kokoh sekalipun badai itu datang silih berganti. Ya. Dan yang ketiga, orang yang menabur benih doa itu akan mendapatkan apa? Promosi yang datang dari Tuhan. Dan yang keempat, orang yang menabur benih doa, dia akan punya kehidupan yang berkenan dan kehidupannya pasti jadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Yuk hari ini menabur benih doa. Sekalipun mungkin masalahmu belum selesai. Tetapi itu bukan menjadi batasan kita. Kita sudah belajar dari Daniel menabur benih doa sampai kita menutup
mata. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri.